إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang berarti ke 238 dan 239 Allah berfirman hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah, hafidhu, peliharalah, 'ala salawat, salat. Salawat bentuk jamak dari salat. Hafidhu 'ala salawat, jagalah salat-salat kalian, peliharalah. Was salatil wusta, dan juga salat yang tengah-tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan qunut, dengan khusyur. Fa in khiftum, kalau kalian takut, farijalan aw rukbana, silahkan dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Fa idza amintum, dan kalau kalian sudah aman, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kalian yang tadinya kalian tidak tahu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kata Syekh Sa'di, ya'muru ta'ala bil muhafazati 'ala salawati 'umuman. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, di sini Allah memerintahkan untuk menjaga salat secara keseluruhan, secara umum. Semua salat. Wa 'ala salatil wusta wa hiya al-'asr khususan, dan juga menjaga salat wusta, yaitu salat asar, secara khusus. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya menjaga adalah menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga berbagai macam perkara yang membawa kekhusyuannya, menjaga waktunya,
tidak menunda-nunda. Ini semua yang disebut dengan menjaga. Dan itu adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Qultu thumma ayyun? Aku tanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berarti menjaga salat, khususnya menjaga waktunya agar tidak menunda-nunda, apalagi sampai keluar dari waktunya, itu adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Maka Allah perintahkan kita dengan sebaik-baik amalan, yaitu hafizu 'alas salawat, jagalah salat-salat kalian. Wa khususan salatul wusta, khususnya salat wusta. Yang Syekh Sa'di langsung menyatakan wahiyal 'asr, yaitu salat asar. Tentunya ala khilafin fi. Tentunya ada ikhtilaf di sana. Al-asr adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwa salatul wusta adalah salat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ketika salat subuh bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, inna ahabbal a'mal ilallah ta'jilus salah li awwali waqtiha, dan kemudian menyatakan ketika salat subuh, hadhihi salah salatul wusta. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tentunya dengan riwayat yang dibicarakan oleh para ulama. Qala ayyu salatin hi? Ditanyakan salat apa itu salatul wusta? Dikatakan salatul fajr, salat subuh. Ini pendapatnya Atha wa Mujahid wa Jabir Ibn Zaid wa Ikrimah wa Abu Rabi' dan juga sahabat Ibn Umar, Abu Umamah wa Anas, dan juga pendapat Abu Aliyah radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Dan di antara ulama imam madhab yang berpendapat dengan ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan bahwa salatul wusta adalah salatul subuh. Hafidhu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan khususnya salat subuh, dan berdirilah untuk kunut. Qanitin, kunut, yaitu dengan mengangkat tangannya dan dengan berdoa dengan doa kunut. Hadza qaulun, ini salah satu pendapat. Wal qunut indahu fi salatis subuh, dan kunut menurut beliau adalah kunut subuh. Pendapat yang kedua adalah salat duhur, karena disebutkan duhur adalah salat yang tengah-tengah antara salat siang atau antara salat yang sebelumnya dan salat yang sesudah, dia tengah-tengah. Demikian pula di tengah siang, di tengah panas, dan salat yang paling susah dan paling sulit, sebagaimana diriwayatkan di sini riwayat Rasulullah SAW salat duhur dalam keadaan tidak ada di belakangnya kecuali satu saf atau dua saf, yang biasanya lebih. Kemana mereka? Disebutkan sebagian mereka bekerja, sebagian mereka masih dalam qailulah, sebagian mereka begitu, karena terlalu panas. Salat yang paling berat. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, la yantahiyanna rijalun aw la ahriqanna buyutahum. Hendaklah berhenti mereka meninggalkan salat berjamaah, atau akan aku bakar rumah-rumah mereka. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan salat wusta ini.
Ini salat duhur. Wa qumu lillahi qanitin. Ini juga pendapat dari beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Sa'id wa Aisyah, dan juga dari beberapa ulama setelahnya, Urwa bin Zubair wa Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadi, dan ini pendapat Imam Madhab Abu Hanifah. Dari sisi secara logika yang paling berat adalah duhur, karena di tengah terik panas matahari. Dan memang madrasah beliau dikenal dengan madrasatul ra'i. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tentunya mereka juga membawa riwayat-riwayat yang juga memiliki kelemahan-kelemahan. Maka pendapat yang ketiga adalah pendapat jumhur para ulama, jumhur para sahabat, jumhur para tabi'in, yaitu salatul asr. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Tirmidzi dan Baghawi rahimahumullah, wa huwa qaulu aktsari ulama'i sahabah. Kata Al-Baghawi, kata Tirmidzi, bahwa pendapat salat asar ini adalah qaulu aktsari sahabah, pendapat kebanyakan para sahabat. Dan Qadhi Al-Mawardi juga menyatakan qaulu jumhuri tabi'in, ucapan kebanyakan para tabi'in. Berkata Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar, huwa qawlu aktsari ahli al-athar. Kata Ibn Abdul Bar, qawlu aktsari ahli al-athar, ucapan kebanyakan ahlul athar. Ahlul athar, ahlul hadis, para ulama, pakar-pakar hadis. Maka ini adalah pendapat Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Mu'min Ibn Khalaf Ad-Dimyati. Beliau sampai menulis buku khusus berjudul Kashful Ghita fi Tabyini Salatil Wusta, menyingkap tabir yang tertutup untuk membuktikan salat apa, salatul wusta. Satu buku khusus dengan judul Kashful Ghita fi Tabyini Salatil Wusta. Dan tegas beliau menyatakan di dalamnya bahwa annahal asru, bahwa itu salat asar. Mengapa sekian banyak para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para ahlul hadis menyatakan salat asar? Karena hadisnya sangat jelas dalam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah menyatakan lafzan sarihan. Beliau menyatakan ketika beliau sampai terlewat salat asar, beliau menyatakan syaghaluna an salatil wusta, salat al-asr. Sungguh mereka musyrikin menyibukkan kita dari salat asar, salatul wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum, semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan hati-hati mereka dengan api. Marah beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan doa jelek kepada musyrikin yang memerangi muslimin, yang menyibukkan mereka sehingga mereka terlewat salat asar sampai salat asar setelah waktu maghrib. Bainal isya'ain, salat di antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib dengan isya. Wa kadza rawahu Muslim, demikian pula riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, juga menyatakan dengan lafaz yang sama. Demikian pula dikeluarkan oleh Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairu wahid. Mereka juga membawakan riwayat-riwayat ini dalam keadaan sahih seperti matahari, sangat jelas, tidak ada kesamaran padanya. Sehingga pendapat siapa yang berpendapat dengan salatul wusta, ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, wa Abu Ayyub, wa Abdullah ibn Amr, wa Samurah ibn Jundub, wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id, wa Hafsah, wa Ummu Habibah, wa Ummu Salamah. Dan juga riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Aisyah. Mungkin ada yang bertanya, perasaan tadi pendapat duhur dan pendapat subuh ada juga Ibnu Umar, ada juga Aisyah. Iya, karena ternyata didudukan riwayatnya dalam riwayat yang sahih bahwa mereka berkata, kunna narahal fajr
Kata Aisyah dan Ibnu Umar, kami tadinya menduga bahwa itu salat fajar dan atau salat duhur. Sampai Rasulullah berkata, "Syaghaluna 'ani salatil wusta, salatul 'asr." Maka kami pun tahu bahwa salatul wusta adalah salatul 'asr. Berarti wallahu taala a'lam, bisa jadi yang mereka nukilkan dari pendapat Abdullah bin Umar dan pendapat Aisyah dan pendapat yang bersamanya adalah sebelum Rasulullah SAW menyatakan salatul 'asr. Karena ada kalimat riwayat yang sahih, kunna naraha al-fajr, kami melihatnya atau kami menduga bahwa salatul wusta salat fajar. Sampai Rasulullah berkata salat asar, baru kami tahu bahwa itu adalah salat asar. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada pertentangan. Riwayat ini sebelum mereka mendengar dari Nabi, riwayat yang ini setelah mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, qultu li Ubaidah, aku katakan pada Ubaidah, sal Aliyan an salatul wusta. Coba tanyakan Ali Ibn Abi Thalib tentang salatul wusta. Apa itu? Faqala, maka kata Ali, kunna naraha al-fajr aw as-subh. Kami tadinya menduga bahwa itu adalah salat subuh atau salat fajar. Hatta sami'tu Rasulullah yaqulu yaumal ahzab, sampai Rasulullah SAW berkata pada perang Ahzab, syaghaluna 'ani salatil wusta salatul 'asr. Mereka menyibukkan kami dari salatul wusta, yaitu salatul 'asr. Mala Allahu quburahum wa ajwafahum aw buyutahum bin nar. Aw mala Allahu quburahum wa ajwafahum aw buyutahum nara. Semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka, kubur-kubur mereka atau perut-perut mereka dengan api neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga karena yang kita pelajari adalah tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di, beliau tidak membahas rincian ikhtilafnya, hanya menyatakan wa khususan ala salatil wusta wa hiya al-'asr, titik. Dan khususnya menjaga salat wusta, yaitu salatul 'asr. Apa keistimewaan salat 'asr? Di antara keistimewaan salat 'asr adalah disaksikan oleh dua golongan malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam turun di waktu asar, salat berjamaah, baru kemudian menggantikan tugas malaikat siang. Sedangkan malaikat siang masih salat asar dan kemudian pergi. Sehingga itu adalah pertemuan. Dan ini keistimewaan salat asar dan salat fajar. Karena salat fajar juga demikian, disaksikan. Dan juga keistimewaan lainnya adalah bahwa dia tengah-tengah perpisahan atau pembagian antara dua salat sebelumnya, salat ghadah dan salat duhur. Itu diistilahkan salat siang, salatun nahar, salat fajar dengan salat duhur. Sedangkan isya dan maghrib dikatakan salat malam atau salat di waktu malam. Maka dua yang siang, dua yang malam, tengah-tengahnya adalah salat asar. Qala rahimahullah wal muhafadzah 'alaiha, dan yang namanya menjaga salat ada uha biwaqtiha, menunaikannya pada waktunya. Wa syurutuha, dengan syarat-syaratnya. Wa arkanuha, dengan rukun-rukunnya. Wa khusyu'uha, dengan kekhusyu'an padanya. Wa jami' ma laha min wajibin wa mustahab, dengan memenuhi semuanya, yang wajib-wajibnya dan juga yang sunnah-sunnahnya. Wa bil muhafadzati 'ala salawati tahsul al muhafadzah 'ala sa'iril ibadat. Dengan menjaga salat akan didapatkan penjagaan terhadap semua ibadah lain. Mengapa? Karena salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat itu mengingatkan. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kalau setiap manusia, setiap muslim, dia diingatkan. Waktu zuhur dia salat menghadap Allah. Waktu asar dia salat menghadap Allah. Waktu maghrib dia salat menghadap Allah. Waktu isya dia menghadap Allah. Fajar sudah bertemu Allah lagi. Kapan dia sempat berbuat dosa?
Dia akan malu berbuat dosa karena dia berpikir sebentar lagi dia akan ketemu Allah pada salat berikutnya. Sehingga dengan ditegakkannya salat, maka ibadah-ibadah yang lain akan terjaga. Wa tufidun nahi 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, khususan idza akmalaha, khususnya kalau salat itu disempurnakan. Banyak orang yang salat tetapi tetap kemunkaran dan dosa-dosa tidak terhalang. Mengapa demikian? Karena salatnya tidak memiliki kekhusyuan. Karena salatnya tidak sempurna. Fi salatihim sahun, kata Allah. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang dalam salatnya sahun. Seperti salatnya para munafiqin. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Kalau berdiri untuk salat mereka berdiri dalam keadaan malas dan mereka hanya riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka demikian tidak memiliki asar, tidak memiliki pengaruh, enggak ngaruh pada dirinya. Tapi kalau salat yang khusyuk, salat yang diiringi dengan keyakinan dalam hatinya, maka niscaya dia akan mempengaruhi akhlaknya, adabnya, akan mempengaruhi semua dirinya, sehingga tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan qunut. Kata Syekh Sa'di, makna qunut ay dalilin khashi'in, merendah dan khusyuk. Fafihi al-amru bil qiyam wal qunut. Di sini perintah untuk berdiri dan perintah untuk qunut. Sehingga siapa yang berkata tidak ada tata cara salat dalam Al-Quran, berarti dia belum membaca Al-Quran. Tidak ada tata cara salat dalam Al-Quran. Kata ingkar sunnah, tidak ada dalam Quran. Salat itu artinya doa. Maka sepanjang kita berdoa, kita sudah salat. Ada jahil. Orang ini bodoh, tidak mengerti Al-Quran, bahkan bisa jadi tidak membaca sama sekali. Kalau dia membaca, semua gerakan-gerakan salat diperintahkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan untuk berdiri pada ayat ini. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah. Sujud diperintahkan. Wa'budu lillahi wasjudu. Wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah dan beribadahlah. Ruku diperintahkan. Warka'u ma'ar raqi'in. Atau warka'i ma'ar raqi'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Semua disuruh. Disuruh berdiri, disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh. Maka semua gerakan salat ada perintahnya dalam Al-Quran. Demikian pula bacaan-bacaannya. Allah menyatakan sabbih isma rabbikal a'la. Pujilah Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim. Pujilah Allah yang maha agung, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah kalau itu Ustaz, bacaan yang lain, bacaan yang sama diringkaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tiga-tiganya ada dalam ayat itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, dan mintalah ampun. Maka tiga-tiganya disebutkan oleh Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa yang tidak ada? Semua apa yang dalam salat diajarkan dalam Al-Quran. Maka kata Syekh Sa'di, dalam ayat ini fihil amru bil qiyam wal qunut. Silahkan mereka para pengingkar sunnah melaksanakan perintah Allah ini. Berdiri untuk salat atau berdiri untuk Allah. Gimana mereka berdirinya? Berdiri kayak orang baris berbaris? Sujudlah untuk Allah. Bagaimana mereka sujudnya? Ruku'lah.
Bagaimana mereka rukuknya? Kalau mereka mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat dengan rukun-rukunnya, selesai. Semua ayat-ayat tadi terlaksanakan, terwujud. Walhamdulillah. Perintah bil qiyam wal qunut, dan juga perintah untuk kunut. Kunut secara lughatan maknanya memanjangkan bacaan, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, memanjangkan ibadahnya, itu kunut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah sama orang yang berdiri tengah malam dengan kunut dalam keadaan ruku dan sujud, dalam keadaan berdiri dan sujud? Kalau berdiri wajar kunut kalau diartikan kunut doa. Waktu sujud bagaimana kunutnya? Jelas tafsir ayat itu menyatakan memanjangkan berdirinya dan memanjangkan sujudnya, dan itu kunut lughatan. Wastilahan, secara istilah, kunut adalah satu ibadah berupa doa yang dikerjakan sebelum ruku atau setelah ruku dengan mengangkat tangannya dengan mengucapkan doa-doa kunut. Apakah kunut nazilah atau kunut witir ataupun yang disebutkan oleh para ulama. Itu juga disebut dengan kunut. Berarti kunut hukum asalnya diperintahkan, yaitu memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya. Wan nahi 'anil kalam, dan juga kunut memiliki makna lain, yaitu diam. Kunut bermakna diam. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dan kunut, diam, jangan berbicara. Wal amr bil khusyu', perintah untuk khusyuk. Hadza ma'al aman wa tuma'ninah, tentunya ini dengan ketenangan dan tuma'ninah. Barakallahu fikum. Sehingga makna kunut sekian makna. Ada istilah, ada lughatan. Sedangkan lughatan maknanya khusyuk, memanjangkan bacaannya, diam, tidak berbicara, itu juga bermakna atau terkandung dalam makna qunut. Fa in khiftum rijalan aw rukbana, kalau kalian khawatir, takut, maka farijalan aw rukbana. Rijalan yakni jalan. Dari kata rijal laki-laki, bukan dari kata rijlun. Dari kata rijlun alal aqdam, di atas kaki. Salat sambil jalan, na'am. Salat sambil jalan. Wa rukbana dengan yarkab syai', apakah mengendarai unta, mengendarai kudanya, mengendarai keledainya, ila akhirih. Kata Syekh Sa'di, lam yadhkur ma yukhafu minhu. Ayat ini tidak menyebutkan takut dari apa. Iya kan? Tidak menyebutkan takut dari apa. Kalau kalian takut, titik. Takut apa? Pokoknya takut apapun. Berarti ayat ini Allah sengaja menyebut fa in khiftum tanpa disebutkan takut dari apa, liyashmulul khauf, untuk mencakup semua ketakutan. Apakah takut dari musuh orang-orang kafir, atau takut dari orang yang zalim yang akan menganiayanya, atau takut dari binatang buas, ataupun takut dari serangan-serangan apa yang menyerang, yang menyakitinya, maka salatlah sambil berjalan. Salatlah sambil berkendaraan. Wa hadza yashmul min anwa'il makhawif, dan ini dilakukan ketika menghadapi ketakutan dari berbagai macam bentuk-bentuk yang menakutkan. Ai in khiftum bi salatikum ala tilka sifah fasalluha rijalan. Maknanya kalau kalian takut sesuatu ketika salat, maka tidak apa-apa salat sambil berjalan. Ay ala aqdamikum, di atas kaki-kaki kalian. Au rukbanan, atau alal khail, di atas kuda-kuda kalian. Wal ibil, unta-unta kalian atau kendaraan-kendaraan kalian. Yalzam ala dzalika an yakunu mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Dan tentunya kalau dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan berkendaraan, maka apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat tidak mengapa.
Wa fi hadhihi ziyadatut ta'kid. Dan ini adalah tambahan lagi penegasan bahwa salat harus dijaga, khususnya waktunya. Dari mana faedah ini didapat? Ini berita ini menunjukkan bahwa waktu salat harus dijaga. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas mukmin yang berwaktu. Kitaban mawquta. Salat duhur kalau dikerjakan jam 10 tidak sah. Salat asar dikerjakan jam 1 siang tidak sah. Karena salat adalah kewajiban yang berwaktu, harus dijaga waktunya. Kenapa masalah salat khauf ini dikatakan penegasan penjagaan salat? Karena kalau saja kita berpikir boleh menunda dari waktunya, kenapa harus salat sambil berjalan? Kenapa harus salat sambil berlari? Kenapa harus salat di atas kendaraan? Nanti saja setelah selamat dari bahaya tadi, alhamdulillah saya selamat, baru kerjakan. Salat zuhurnya, salat asar, salat maghrib, salat isya, di semua gabung jadi satu. Kan bisa dengan tenang. Kalau saja boleh ditunda waktunya. Tetapi tidak. Justru Allah menyatakan, kalau kalian takut, jangan ditunda. Tapi kerjakan pada waktunya, walaupun dalam keadaan berjalan, walaupun dalam keadaan berlari, walaupun dalam keadaan berkendaraan. Pada dalil ahammiyah al-waqt fi shalah. Pentingnya waktu-waktu salat. Hanya saja ada waktu-waktu salat yang muassa', yang diluaskan oleh Allah. Waktu duhur misalnya, diluaskan. Kalau dalam keadaan aman, sampai dekat asar sudah habis waktu duhur. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, menjulur sampai dekat maghrib, masih boleh salat duhur. Asar juga demikian. Waktunya dari ba'da duhur sampai dekat maghrib. Maghrib dan isya waktunya menjulur panjang kalau dalam keadaan darurat. Dari setelah maghrib sampai mendekati fajar. Luas. Tapi jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari situ. Bagaimana kalau kita dalam keadaan bahaya? Waktunya sudah hampir habis. Fajar akan terbit. Salatlah. Walaupun dalam keadaan berjalan. Salatlah walaupun dalam keadaan berkendaraan. Maka Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas ini mengatakan, hadhihi ziyadatut ta'kid. Ini penekanan. Alal muhafadhati ala waqtiha. Penekanan, penegasan untuk menjaga waktu-waktu salat. Haitsu amara bidzalika walau ma'al ikhlal. Di mana diperintahkan salat walaupun bersama ikhlal, bersama kekurangan-kekurangan. Tidak menghadap kiblat, rukunya tidak sungguh-sungguh atau tidak benar. Apalagi sujudnya juga tidak sempurna. Karena sambil jalan, sambil lari, Allahu Akbar, tidak sempurna. Walaupun ma'al ikhlal, walaupun dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan bikithir. Minal arkani wasyurut, bahkan rukun-rukunnya ada yang hilang. Apa diantaranya? Menghadap kiblat. Tidak lagi diwajibkan menghadap kiblat ketika salat khauf. Wa annahu la yajuzu ta'khiruha an waqtiha. Tetap tidak boleh menunda dari waktunya. Kerjakan saat itu walaupun dalam keadaan takut. Dalam keadaan berlari. Walau fi hadhil halati syadidah, walaupun dalam keadaan yang sangat dahsyat. Fa salatuha ala tilka surah ahsan wa afdal. Maka salat dalam keadaan seperti itu lebih baik dan lebih afdal daripada dia menunggu nanti salat dalam keadaan tenang tapi di luar waktu. Tidak. Lebih afdal, lebih bagus, bahkan lebih wajib dikerjakan pada waktunya. Maka fiqihnya, kalau kamu memilih antara dua keadaan, salat sambil berlari karena takut dikejar singa, dan ini sebentar lagi maghrib, saya belum salat asar. Apakah kamu berlari sambil salat? Atau kau memilih nanti saja sampai selamat, entah mungkin jam 11 malam, baru kamu salat asar dengan tenang, khusyuk, kan nikmat. Pilih mana? Salat dalam keadaan gak jelas tadi itu, banyak kekurangan-kekurangannya, atau salat nanti ketika tenang setelah selamat? Sepintas
manusia akan berkata, ya tunggu nanti aja biar tenang sholatnya. Biar khusyuk, bisa sujud, bisa ruku dengan baik, bisa menghadap kiblat. Tidak. Allah mengajarkan tidak demikian. Jaga waktunya, walaupun sholatnya dalam keadaan ma'al ikhlal. Walaupun sholatnya dalam keadaan memiliki cacat, kekurangan-kekurangan. Tapi itu lebih baik, karena itu pada waktunya. Inna salah kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Suatu kewajiban yang berwaktu. Maka jangan dilewatkan waktu-waktunya. Kata beliau, salat pada waktunya ahsan wa afdal bal wajib. Jangan sampai keluar waktu. Daripada salat dengan tenang dan tentram tetapi sudah keluar waktu. Faida amintum, kalau sudah aman, zalal khawfi ankum, sudah hilang rasa takut, fadkurullah, silahkan berzikir kepada Allah kama 'allamakum, sesuai dengan apa yang diajarkan. Zikir am, sifatnya umum, semua bentuk-bentuk zikir termasuk di dalamnya salat. Karena salat itu zikrun. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Fa inna ni'matun 'azimah. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Nah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.